Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Safila Ovindari Hati, mahasiswa Kebidanan Prodi D3 Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fisiologi sistem kardiovaskuler dan sistem reproduksi wanita. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung sebagai pompa dan pembuluh darah sebagai pipa. Jantung merupakan organ yang sangat penting di dalam sistem peredaran darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada di sebelah kiri di atas diafragma. Jantung memiliki 4 ruang yang dibatasi oleh septum ventrikular dan dilapisi oleh selaput jantung atau perikardium. Ruangan jantung terdiri dari 1 serambi atau atrium yang dibagi menjadi 2, atrium dexter atau serambi kanan yang berfungsi sebagai tempat menambungnya darah yang kaya karbon dioksida yang berasal dari tubuh, kemudian diteruskan menuju ventrikel kanan. Lalu atrium sinister atau serambi kiri berfungsi sebagai tempat menambungnya darah yang mengandung kaya oksigen yang berasal dari paru-paru melalui vena pulmonalis kemudian dialirkan ke ventrikel kiri. 2. Bilik atau ventrikel yang dibagi menjadi 2, ventrikel dexter atau bilik kanan berfungsi sebagai tempat menambungnya darah kotor dari atrium kanan untuk dilanjutkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu, ventrikel sinister atau bilik kiri berfungsi menampung darah oksigen dari atrium kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup jantung terdiri dari 1. Katup atrioventrikular yang berfungsi mencegah aliran darah balik dari ventrikel ke atrium selama fase sistol. Katup atrioventrikular ini dibagi menjadi 2, yaitu katup tricuspidalis atau katup berdaun 3 yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, dan katup mitral atau bicuspidalis atau katup berdaun 2 yang terletak di atrium kiri dan ventrikel kiri. Lalu katup semilunar yang berfungsi mencegah aliran darah balik dari aorta dan arteri pulmonalis ke ventrikel saat ventrikel relaksasi atau diastol. Katup ini dibagi menjadi 2, yaitu katup pulmonal yang terletak pada atrium pulmonalis dengan memisahkan ventrikel kanan, dan katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Darah yang dipompa di jantung mengalir melalui pembuluh darah menuju ke seluruh tubuh maupun jantung itu sendiri. Pembuluh darah terdiri dari 1. Arteri atau pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan biasanya mengandung oksigen. Pembuluh arteri dibagi menjadi 3 macam. 1. Arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang berasal dari bilik kanan menuju paru-paru. Kemudian aorta, pembuluh darah yang mengandung kaya oksigen berasal dari bilik kiri menuju seluruh tubuh. Dan arteriola, pembuluh arteri paling kecil yang berhubungan langsung dengan jaringan. Vena atau pembuluh balik, pembawa darah kembali ke jantung dan biasanya mengandung kaya karbon dioksida. Pembuluh vena dibagi menjadi 3 macam. 1. Vena cava membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Vena cava dibagi menjadi 2 macam. Vena cava superior yaitu membawa darah dari bagian tubuh atas, dan vena cava inferior membawa darah dari bagian tubuh bawah. Kemudian vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kanan, dan venula merupakan pembuluh vena paling kecil. Yang ketiga, pembuluh kapiler
merupakan pembuluh darah yang berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena, berfungsi sebagai penghubung antara arteri dan vena. Jantung memiliki tugas yang sangat penting untuk memompa darah yang kaya oksigen menuju ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh menuju paru-paru untuk melakukan pertukaran udara. Sirkulasi jantung dimulai dari atrium kanan, di mana di sini adalah muara dari vena cava superior dan inferior yang membawa darah kaya karbon dioksida yang akan dialirkan menuju ventrikel kanan melalui katup atrioventricularis dextra. Setelah itu, darah akan dipompakan keluar menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, darah dari jantung akan masuk ke kapiler, di mana darah yang kaya karbon dioksida akan mengalami pertukaran dengan oksigen yang kita hirup. Oksigen dari luar akan ditukarkan dengan karbon dioksida yang dibawa darah dari jantung, sehingga darah yang tadinya kaya karbon dioksida menjadi kaya oksigen karena proses pertukaran atau difusi yang terjadi kemudian akan mengalir ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu, darah yang kaya oksigen akan masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Lalu, ventrikel kiri akan berkontraksi yang akan membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Sistem konduksi jantung. Jantung kita memiliki sistem penghasil energi listrik yang bekerja secara independen. Sistem ini terdiri dari nodus sinoatrial yang berperan sebagai pacemaker. Nodus sinoatrial berjalan melalui dua jalur. Jalur yang pertama antar atrium menuju ke atrium kanan, dan jalur yang kedua antar nodus yang membawa impuls menuju avenot. Di avenot, impuls akan tertunda kurang lebih selama 100 miodetik yang berfungsi memberikan waktu bagi atrium melakukan kontraksi sempurna mengosongkan isinya sehingga ventrikel dapat terisi dengan penuh. Selanjutnya, impuls menuju berkas His yang berjalan menurun di sepanjang septum interventricularis yang membagi dirinya menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Impuls selanjutnya akan diteruskan ke serat Purkinje. Di sana melakukan penetrasi ke dalam myometrium sehingga myometrium mendapatkan listrik. Bunyi jantung. Bunyi jantung pertama yaitu loop dengan intensitas rendah dan sedikit memanjang. Bunyi ini terjadi karena katup mitral dan tricuspidalis pada permulaan sistol ventrikal. Bunyi jantung kedua yaitu dup. Intensitas tinggi lebih pendek karena katup aorta dan pulmonalis setelah akhir sistol ventrikal. Bunyi jantung ketiga lebih lembut, nada rendah karena akibat pengisian ventrikal yang cepat. Bunyi jantung keempat terdengar sesaat sebelum bunyi jantung pertama karena pengisian ventrikal. Jantung memiliki 3 lapisan dinding, yaitu 1. Endokardium, lapisan paling dalam, terdiri atas jaringan epitel selapis pipih atau endotel. 2. Miokardium, lapisan paling tebal, terdiri atas jaringan otot jantung. Dan 3. Epikardium, lapisan tipis yang terdiri dari jaringan ikat. Organ genitalia eksterna. Vulva merupakan tempat bermuaranya sistem urogenital. Vulva berfungsi sebagai indera raba atau sentuhan. Vulva terdiri atas 1. Mons pubis atau mons veneris, mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis. Bagiannya menonjol. Di saat pubertas, mons pubis ditutupi oleh rambut.
2. Labia mayora. Labia mayora merupakan lanjutan dari mons pubis, berbentuk lonjong dan menonjol, merupakan homolog skrotum laki-laki, terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. 3. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dengan panjang kurang lebih 5 cm. Labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris dan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah glandula vestibularis menjadi frenulum. 4. Klitoris merupakan tunggul erektil, banyak saraf sensoris dan pembuluh darah, merupakan analog penis laki-laki. 5. Vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond. Rongganya dibatasi lateral oleh labia minora, anterior oleh klitoris, dan dorsal oleh forset. Terdapat 2 muara, yaitu kelenjar Bartolini dan Schenck. 6. Glandula vestibularis majoris Bartolini mengeluarkan sekret mukus terutama pada waktu koitus. 7. Himen, lapisan tipis yang menutupi introitus vaginae, biasanya berlubang sebesar ujung jari. Bila tertutup bernama himen oklosum. Setelah partus tinggal sisa kecil pada pinggir introitus bernama caruncula myrtiformis. Organ genitalia interna. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Dinding depan lebih pendek daripada dinding belakang. Pada dinding vagina disebut rugae. Ke dalam puncak vagina yang menonjol ujung serviks disebut dengan portio, yang membagi vagina menjadi 4 bagian, yaitu fornix anterior, posterior, dan lateral kanan-kiri. Fungsi vagina yaitu 1. Sebagai jalan lahir, 2. Sebagai saluran keluar dari uterus yang dapat mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus, 3. Organ untuk kopulasi. Organ genitalia selanjutnya adalah uterus. Uterus terdapat dalam pelvias minor di antara vesika urinaria dan rektum. Uterus terdiri dari 2 bagian, corpus uteri dan cervix uteri. Ukuran dan bentuk uterus sangat bervariasi tergantung usia dan pernah melahirkan atau belum. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar disebut dengan perimetrium atau lapisan peritoneum. Lapisan tengah disebut dengan myometrium. Myometrium merupakan lapisan paling tebal yang tersusun atas otot polos. Lapisan paling dalam adalah endometrium atau selaput lendir. Susunannya berubah secara siklis karena pengaruh hormon. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Fundus uteri, letaknya di bagian kranial, memiliki permukaan yang bundar. 2. Corpus uteri, merupakan bagian utama yang terletak menghadap ke arah kaudal dan dorsal. 3. Isthmus uteri, bagian ini mengecil. 4. Cervix uteri, letaknya mengarah ke kaudal dan dorsal, terletak di antara isthmus dan vagina. Fungsi uterus yaitu saluran spermatozoa, menahan ovum yang dibuahi, mengendalikan perdarahan. Fungsi endometrium yaitu menyiapkan dan ikut bekerja pada proses nidasi dan ikut memelihara plasenta. Fungsi myometrium yaitu menghisap spermatozoa yang diejakulasikan waktu koitus. Kemudian, untuk melancarkan aliran sperma menuju infundibulum serta meluruhkan embrio, plasenta waktu melahirkan atau keguguran atau haid. Organ genitalia interna selanjutnya adalah ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor. Ovarium ada 2, di kanan dan di kiri. Ovarium terdiri atas bagian luar yang dinamakan dengan korteks. Di dalamnya terdapat folikel primordial dan bagian dalam yang disebut dengan medula, yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, saraf, pembuluh limfa. Ovarium memiliki fungsi sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan sel telur atau ovum dan sebagai kelenjar endokrin yang menyekresikan hormon estrogen dan progesteron.
Organ genitalia internal selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Tuba falopi memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah pars interstitialis. Bagian ini berjalan dalam dinding uterus, mulai dari ostium internum tuba. Kemudian pars isthmica, setelah keluar dari dinding uterus, lurus dan sempit. Dan pars ampularis, paling lebar berbentuk S, serta infundibulum, ujung tuba dengan umbai-umbai fimbriae. Lubangnya disebut dengan ostium abdominal tuba. Kemudian tuba falopi memiliki fungsi saluran yang menampung ovum yang berovulasi dan meneruskannya ke uterus, dan tempat fertilisasi antara spermatozoa dan ovum di pars ampularis. Menstruasi merupakan perdarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Menstruasi terdapat 4 fase. Fase pertama yaitu fase menstruasi, 2 fase praovulasi, 3 fase ovulasi, dan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Fase menstruasi, ovum tidak dibuahi sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, yang menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi perdarahan. Fase praovulasi disebut juga dengan fase poliferasi. Hipotalamus akan memicu hipofise untuk mengeluarkan hormon FSH. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding atau endometrium. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dari hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Sel telur keluar dari ovarium ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin.
Proses laktasi. Proses ini timbul setelah plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon penghambat yang disebut dengan prolaktin. Hormon prolaktin ini dapat menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta lepas, hormon plasenta tidak ada lagi, sehingga susu pun keluar. Hormon yang terlibat dalam proses pembentukan ASI. 1. Progesteron, memengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. 2. Estrogen, menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. 3. Prolaktin, berperan dalam membesarnya alveoli pada saat hamil. 4. Oksitosin, mengencangkan otot halus dalam rahim saat melahirkan dan setelahnya. 5. Human placental lactogen atau HPL, pembentukan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. Selama hamil, hormon estrogen dan progesteron menginduksi perkembangan alveoli dan ductus lactiferus dalam payudara serta merangsang produksi kolostrum. Setelah kelahiran bayi, kadar hormon estrogen menurun, menyebabkan meningkatnya prolaktin dan produksi ASI. Proses bekerjanya hormon dalam menghasilkan ASI yaitu saat bayi menghisap, sejumlah sel saraf di payudara ibu mengirimkan pesan ke hipotalamus. Ketika menerima pesan tersebut, hipotalamus melepas rem penahan prolaktin. Untuk mulai menghasilkan ASI, prolaktin yang dihasilkan kelenjar pituitari merangsang kelenjar susu di payudara ibu.